Jangan banggalah dengan agama Islam, saya bilang. Ya. Nih, ada sebuah negara di Afghanistan itu 100% agamanya Muslim, Tuhannya sama yang disembah Allah, kitabnya suka Al-Quran, nabinya ya junjungannya Nabi Muhammad. Tapi perang terus apa Tuhannya nggak sedih? Coba kalau kamu jadi Tuhanmu, kamu jadi Tuhan, terus anak buahmu pada nyembah kamu tapi berantem di depanmu, kira-kira mengurus dodol nggak? Terus disembah yang mana? Padahal agama Islam itu agama cinta damai katanya. Tapi kok di negara Islam yang banyak pengikutnya sana kok begitu? Nah, itulah sudahlah urusan mereka. Yang penting kita punya kewajiban berdua adalah menjaga marwah leluhur, menjaga budaya agar kita ini betul-betul layak menjadi bagian dari leluhur kita. Karena kita punya tugas ini dari leluhur. Bukan kita kemauan kita. Nih saya ketemu istri saya aja harus gajian, kapan pulang, kapan bisa ketemu. Pulang aja nggak pernah tahu saya kapan pulangnya. Hidup saya itu setiap hari keliling kemana-mana mengisi acara-acara budaya. Dan saya tetap di sana. Jangan terkontaminasi dengan agama. Saya tuh bingung malah menjelaskan tentang agama. Ya, terima kasih, Bah. Mau nanya agama saya apa? Agama Mbah Gimbal apa? Nih, saya jawab ya. Lawang Tuhan aja nggak jelas agamanya, kok sampai tanya jelas agama saya. Waduh, viral meneh kingko. Mosok malah Tuhan disebut nggak jelas agamanya. Coba Tuhan, jelaskan agamanya apa? Jelas agamanya Islam dong. Coba kamu tanyakan ke orang Bali sana, agamanya apa? Coba kan kata kamu itu hidup di Bali, kamu ditanya agamamu apa, Tuhanmu apa? Hindu, kata orang Bali. Nah, emang kamu ngomong Allah? Enggak kan? Iya, iya. Coba kamu andai kata dilahirkan di kutub utara sana, agamamu apa? Di kutub utara aja rumput gak ngerti kok. Terus agamanya Tuhan apa, Pak? Agamanya Tuhan itu adalah yang kalian yakini aja. Kalau kamu Islam, jadilah Islam yang baik. Kalau kamu Kristen, jadilah Kristen yang baik. Kalau kamu Hindu, jadilah Hindu yang baik. Agamamu. Keyakinan orang lain, biarlah keyakinan orang lain. Itulah baru namanya kamu punya agama, punya Tuhan. Oke. Lah kalau kamu ngurusin agamanya orang, alah Tuhan sendiri aja nggak jelas agamanya kok. Wes, Mbah, cukup Mbah aku isin pakai video ya, Mbah. Lu nggak biar masyarakat tahu. Iya, tapi aku isin, Mbah. Jangan berbantah-bantahan soal itu. Aku nggak tahu tadi kalau Tuhan ternyata agamanya ya keyakinan itu yang diyakini. Yang diyakini masing-masing. Jadilah menjadi peyakin yang Mbah, yang bagus. Siap. Untuk Aku menjadi. Mbah, aku dibully, Mbah. Aku Ya, enggak tidak lah. bisa jawab soalnya. Enggak masalah lu. Mbah, Kita kan sering belajar. Siap. Ini namanya ngaji roso. Ngaji roso. Nah, ngaji roso itu bisa ditemukan bukan di kitab, tapi di dalam perjalanan kehidupan orang itu. Nah, perjalanan orang itulah yang membuktikan sejauh mana orang itu ngopinya. iya, siap. Tuh, Oke, saudaraku. Nah, pesan saya sederhana, mau ditutup ya. Ya. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat itu kalau hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu melindungi orang-orang yang lemah dan tertindas. Dan jangan berhenti untuk tidak berbuat baik. Lakukan dalam pikiran otak Anda untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kalian dan saya tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Karena kita pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Dalilnya apa, Mbah? Apa? Dalilnya apa itu? Tidak perlu pakai dalil. Tidak perlu. Iya, siap. Nah, kita ini manusia ini karena banyak dalil, banyak aneh-aneh. Ya, akhirnya terjadilah permusuhan. Yang pasti ingat, ini adalah kemana-mana saya bawa. Artinya apa, Mbah? Ini adalah pengingat buat Mbak Gimbal. Gimbal, kamu jangan sombong, karena kamu pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Sebelum kamu menjadi tulang dan tengkorak, apa yang kamu harus lakukan dalam hidupmu? Masing-masing aja. Ya, untuk apa? Mengingat ya. Iya, bahwa kita pasti akan mati. Digerogoti terus jadi tengkorak. Ya, tuh. Dalam kubur ya. Masya Allah. Oke, Mbah. Bang Gimbal, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini pemirsa sudah cukup. Saya juga mau sampaikan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sama Bang Gimbal. Bang Gimbal, untuk berbicara kebenaran, saya tidak takut menghadapi siapapun, termasuk Fir'aun sekalipun, iblis sekalipun, kami tidak takut. Saya tidak takut. Tetapi ketika mendengar penjelasan kebenaran yang Mbah Gimbal sampaikan, izinkan saya meminta maaf atas
konten saya yang menantang Mbah Gimbal. Kalau nggak nantang ya Mbah Gimbal nggak kesini. Saya kali ini Mbah Gimbal, karena Mbah Gimbal ternyata juga alim, ternyata bisa menjelaskan, dan saya sempat seujon. Alhamdulillah sekarang saya bisa menerima dengan baik. Izinkan saya meminta maaf dan salim, Mbah. Wah, salut sudah kali Mbak. Terima kasih, Ya, terima kasih, Mbah. sama-sama. Terima Kita kasih. saudara, Siap, saudara, Mbah Gimbal. tetap Oke, saudara. terima kasih. Alhamdulillah untuk teman-teman, saya sudah clear, sudah mendapatkan, sudah didatangi Mbah Gimbal, dan ini adalah wujud sebagai Tali persaudaraan. tali persaudaraan Nah, juga termasuk. yang sudah ini baru clear ya? pertama ini, sudah Nah, clear ya, nih, Mbah. clear, Terima sudah kasih clear. banyak ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Mbah. Rahayu, rahayu. Ya, kita telah mendengarkan obrolan singkat namun sangat menyegarkan dari seorang budayawan dengan seorang Ustadz Arya yang sedang belajar ataupun bertukar pikiran dengan Bapak budayawan ini. Nah, saudaraku, setelah kita mendengarkan obrolan mereka, saya berpendapat ada benarnya, saudaraku. Terkadang ada agama tertentu yang terlalu berani mengklaim bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah itu adalah agamanya yang mereka yakini, dan berani menggunakan jari-jarinya untuk menunjuk agama lain bahwa itu bukanlah agama yang dari Tuhan, atau mereka mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh agama lain itu adalah bukan Tuhan, tapi manusia. Nah, ini yang sering sekali akhirnya menimbulkan perpecahan dan pertentangan. Nah, seperti Bapak budayawan ini tadi katakan, kalau agama Islam mengatakan bahwa Allah dan Tuhan itu agamanya Islam, lalu bagaimana kalau dia bertanya kepada orang Bali, siapakah agama orang Bali itu? Apakah Allah yang disembah oleh agama Islam? Tentu orang Bali sebagai agama Hindu, mereka akan mengakui ada agama lain lagi di luar agama Islam yang menjadi Tuhannya mereka. Lalu kalau ditanya lagi kepada orang Kristen, dan orang Kristen mungkin menjawabnya, ya Allah kami agamanya Kristen. Padahal setahu saya ini sebagai hamba Tuhan, bahwa orang Kristen itu Allah dan Tuhannya itu datang ke dunia bukan bawa agama. Agama Kristen itu muncul di Antioquia. Bahkan itu awal mulanya adalah karena sebuah ejekan kepada satu kelompok atau golongan yang yakin dan percaya mengikut Yesus. Lalu orang-orang yang tidak mau mengikut Yesus saat itu mengejek dan mengolok-olok orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan mereka dikasih gelar Kristen. Nah, lalu berkembang sampai sekarang. Dan itu dijadikan menjadi sebuah agama dan agama Kristen. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat orang Kristen itu tidak bawa agama. Yang kami yakini adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup di surga itu adalah Allah yang sifatnya adalah kasih. Jadi bukan agama. Percuma ada banyak agama di dalam dunia ini, bahkan termasuk Kristen pun, kalau dia tidak menunjukkan sifat kasih, itu artinya dia tidak hidup seperti Allah dan Tuhan yang dia sembah. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sudah dipastikan bahwa Allahnya orang Kristen dan Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, dia itu kasih. Jadi yang dia bawa itu adalah kabar baik, Injil, kebenaran Allah, perkataan Allah sendiri. Dan di dalam semua firman-Nya itu, Injil itu terkandung kasih, bukan agama. Yesus tidak bilang, aku datang dari surga dan menjelma menjadi manusia ke dalam dunia ini, dan aku membawa agama Kristen. Tidak ada. Saya percaya orang-orang Kristen mendengarkan pendapat saya ini pasti setuju. Bahwa Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, dia tidak membawa agama, tetapi membawa kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadanya, pasti akan sampai ke surga. Jadi terlalu naif kalau ada tokoh-tokoh agama yang lain mengklaim bahwa Allah dan Tuhan itu adalah agama mereka. Salah betul. Dan saya akhirnya bisa menangkap pesan dari Bapak budayawan ini.
Kenapa Tuhan Yesus dan Allah tidak membawa agama? Karena dia mengasihi semua manusia, semua umat manusia, mau agama apapun itu. Kalau mereka melakukan teladan seperti apa yang Yesus lakukan, mengasihi, mengampuni, bahkan melakukan segala sesuatu yang baik, dan hidup seperti sifat-sifat Kristus, karakter Kristus, maka saya percaya Tuhan Yesus sendiri punya catatan pribadi, catatan khusus untuk menilai orang-orang itu sekalipun dia bukan umat Kristen. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Budayawan serta Ustadz Arya ini, ya, ketika mereka berdiskusi, saya pikir ini menjadi sebuah pengetahuan tentang teologi atau pembelajaran tentang kealahan yang sangat bagus. Kalau seandainya semua agama berpikiran sama seperti Ustadz Arya ataupun seperti Bapak Budayawan ini, saya yakin dunia ini akan damai. Memang perbedaan perlu terjadi, ya. Tidak mesti harus agama Kristen semua dalam dunia ini. Tidak mesti juga agama Islam semua isi dalam dunia ini. Tetapi kalau kita hidup dan melakukan sesuatu yang baik, yang benar, bahkan apa yang diajarkan oleh Tuhan itu kita lakukan, maka saya percaya hidup kita ini akan penuh dengan kedamaian. Kita tidak akan melakukan kejahatan, kita tidak akan melakukan yang namanya kesesatan, kita tidak akan melakukan sebuah perbuatan yang tidak terpuji, menyakiti perasaan orang lain, atau membunuh kegiatan orang lain, bahkan melarangnya. Maka kita semuanya pasti akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Mau Allah siapapun yang benar, mungkin saya berkata bahwa yang benar itu adalah Allahnya orang Kristen, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa di surga. Tetapi saya tidak bisa menuntut Tuhan dan Allah saya itu jangan selamatkan agama Islam. Saya nggak bisa, saudara. Karena dia punya wewenang, dia punya kuasa. Karena semua manusia itu ciptaannya. Jadi berarti saya yakin kalau seperti itu saya juga harus mengasihi agama lain. Saya juga harus menghormati mereka. Karena Allah yang kusembah itu adalah kasih. Tentu dengan keputusan, dengan kebijaksanaannya Allah, dia akan memberikan keputusan untuk mengangkat orang sampai kepadanya. Luar biasa sekali, saudaraku. Baik, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat, menjadi perenungan bagi kita semuanya, agar kita menjadi contoh dan teladan. Sebab di atas segala kehidupan kita, serahkan kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.